Baiklah, kami dari kelompok 4, di video kali ini kami akan membahas mengenai transformasi struktural perekonomian di Indonesia, di mana submaterinya terdiri dari 4. Yang pertama, bagaimana transformasi struktural perekonomian di Indonesia. Yang kedua, proses transformasi struktural perekonomian di Indonesia bagian pertama. Yang ketiga, proses transformasi struktural perekonomian di Indonesia bagian kedua. Yang keempat, analisis kebijakan transformasi struktural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelompok 4. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai transformasi struktural perekonomian di Indonesia. Yang pertama, perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat perubahan sejumlah aktor, biasa dari sisi permintaan agregat, sisi penawaran agregat, atau dari dua sisi pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, profil perekonomian di Indonesia. Profil perekonomian Indonesia menjelang akhir pelita 5 ditunjukkan oleh 4 segi yang saling terkait dalam perkembangan keadaan, yaitu pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja produktif, neraca perdagangan dan pembayaran luar negeri, dan perkembangan harga dalam negeri. Profil perekonomian di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah kesempatan kerja. Yang ketiga, neraca pembayaran luar negeri. Dan yang keempat, perkembangan harga. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua, yaitu Mulyati. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Miftahul Jannah tentang proses transformasi struktur perekonomian Indonesia. Ada dua. Yang pertama, proses akumulasi sumber daya produksi terdiri dari yang pertama, sumber daya produksi. Yang kedua, akumulasi menyangkut proses pembinaan sumber daya produksi untuk meningkatkan kemampuan berproduksi secara kontinu. Yang ketiga, indikator adanya akumulasi sumber daya produksi. Adapun kelemahan dan kekurangan yang menyertai proses akumulasi sumber daya produksi, yang pertama, pelaksanaan investasi modal kurang efisien dan efektif. Yang kedua, terjadinya saving investment gap. Yang ketiga, adanya perbedaan laju pertumbuhan sektor pertanian dan laju pertumbuhan sektor industri. Yang kedua, proses alokasi sumber daya produksi terdiri dari yang pertama, sumber daya produksi khususnya investasi sangat penting bagi pembangunan, baik secara kuantitatif atau menyangkut jumlahnya, atau secara kualitatif menyangkut alokasinya. Dan yang kedua, alokasi sumber daya produksi dalam proses pembangunan menyangkut pola penggunaan sumber daya produksi antar sektor, antar daerah, dan antar lingkungan kota dan antar daerah pedesaan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Mulyati, yaitu transformasi struktural perekonomian Indonesia bagian kedua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, proses distribusi pendapatan. 1. Kemiskinan absolut. Masalah kemiskinan ini diperlihatkan melalui analisis sensitivitas, yaitu apabila garis batas kemiskinan dirubah dari konsumsi per hari, yang berarti terdapat indikasi bahwa walaupun jumlah penduduk di bawah poverty line turun, maka penduduk yang hidup dalam kondisi nyaris miskin atau hidup pada poverty line makin banyak. Yang kedua, ketimpangan relatif. Pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil. Proses perubahan institusional atau kelembagaan. Yang pertama, dimensi ekonomis atau sosiologis. Ini menyangkut ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan pelaku ekonomi. Yang kedua, dimensi ekonomis regional. Dalam kaitannya ketidakseimbangan perekonomian antar daerah, kita dihadapkan dengan suatu dilema yang disebut dualisme teknologis. Judul materi yang akan saya bawakan yaitu analisis kebijakan transformasi struktural. Yang pertama yaitu kebijakan pengaturan nilai tukar rupiah. Dalam tahun 1986 atau 1987, pemerintah tetap menganut sistem devisa bebas yang diperlukan guna mendorong kegiatan produksi dalam negeri dan ekspor. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal dan keuangan negara. dalam rangka meningkatkan penerimaan dalam negeri yang sekaligus akan mendorong kegiatan dunia usaha pada tahun 1983 atau 1984, pemerintah memperbaharui sistem perpajakan yang berlaku selama itu.
Sistem perpajakan yang berlaku tersebut terdiri atas yang pertama, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Yang ketiga yaitu Kebijakan Keuangan dan Moneter atau Perbankan. Pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah mengambil serangkaian kebijakan yang didasarkan pada Kebijakan Moneter 1 Juni 1983. Kebijaksanaan moneter tersebut dimaksudkan untuk meletakkan landasan-landasan yang kokoh bagi perkembangan perbankan yang lebih sehat di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu kebijakan perdagangan dan deregulasi sektor real dan moneter. Yang pertama, kebijakan perdagangan. Kebijaksanaan ini merupakan awal deregulasi di bidang perdagangan yang menyangkut perombakan dan penyederhanaan tata laksana ekspor. Yang kedua yaitu deregulasi di sektor real dan moneter. Dewasa ini di bidang ekonomi real atau produksi, pengangkutan, pemasaran masih dialami banyak hambatan dan rintangan karena adanya berbagai peraturan dan ketentuan administratif yang berbelit-belit dan sering tumpah tindih. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.